Ini bukan sekadar kecerobohan. Seteguk air kolam yang tak sengaja tertelan itu bisa menjadi awal dari serangan senyap yang mengintai tubuhmu. Awalnya, Anda mungkin mengira hanya rasa mual ringan, perut kembung, atau mungkin sedikit batuk karena tersedak, flu biasa, masuk angin, atau hanya sedikit kaget. Itu skenario yang sering orang duga, dan itu pengiraan yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Air kolam renang, meskipun diklorinasi, adalah kolam bakteri dan virus, sarang bagi mikroorganisme yang dilepaskan dari kulit, saliva, hingga tinja manusia. Anda mungkin tak menyadarinya, tapi setiap kali Anda berenang, ada risiko menelan koktail patogen seperti E. coli, Giardia lamblia, Cryptosporidium parfum, bahkan norovirus. Saat air kotor ini masuk ke sistem pencernaan Anda, ia bukan hanya lewat. Ia membawa pasukan mikroba. Mikroba ini akan segera menemukan rumah baru di usus Anda, memulai invasi. Mereka merusak lapisan usus, menyebabkan peradangan. Mekanisme inilah yang kemudian memicu gejala seperti diare, muntah, kram perut, demam, dan rasa lemas yang bisa muncul dalam hitungan jam atau bahkan hari setelah insiden. Bayangkan saja, sebuah perang biologi kecil sedang berkecamuk di dalam tubuh Anda, dan Anda mungkin belum sadar bahayanya sampai semuanya terlambat. Jadi, apa yang harus Anda lakukan segera? Tetaplah di sini, karena nyawa Anda mungkin bergantung pada informasi ini. Itu bukan sekadar tersesak, itu adalah invasi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rasa mual dan batuk ringan yang Anda kira sepele itu? Air kolam renang, meskipun sering terlihat jernih dan berbau klorin, adalah kolam bakteri dan virus hidup yang berbahaya. Sarang sempurna bagi mikroorganisme yang dilepaskan dari kulit, saliva, hingga tinja manusia. Anda mungkin tak menyadarinya, tapi setiap kali Anda berenang, ada risiko menelan koktail patogen mematikan, seperti E. coli penyebab diare berdarah, parasit Giardia lamblia yang gigih, Cryptosporidium parfum yang resisten klorin, bahkan norovirus yang sangat menular. Saat air yang terkontaminasi ini masuk ke sistem pencernaan Anda, ia bukan hanya lewat begitu saja, ia membawa pasukan mikroba. Mikroba-mikroba licik ini akan segera menemukan rumah baru di usus Anda, memulai operasi invasi skala penuh. Mereka merusak lapisan pelindung usus Anda, menyebabkan peradangan hebat. Mekanisme inilah yang kemudian memicu serangkaian gejala mengerikan, diare hebat, muntah tak terkendali, kram perut yang menyiksa, demam tinggi dan rasa lemas yang bisa melumpuhkan, yang bisa muncul dalam hitungan jam atau bahkan hari setelah insiden. Bayangkan saja, sebuah perang biologi kecil sedang berkecamuk secara brutal di dalam tubuh Anda, dan Anda mungkin belum sadar bahayanya sampai semuanya terlambat, sampai Anda bukan lagi diri Anda yang dulu. Jadi apa yang harus Anda lakukan segera untuk menghentikan invasi ini? Tetaplah di sini, karena nyawa Anda mungkin bergantung pada informasi kritis ini. Jangan keliru, jika setelah berenang kamu merasa sedikit mual, perut sedikit tak nyaman, atau pusing samar, itu bukan hanya efek kelelahan biasa atau masuk angin. Itu adalah alarm senyap yang dibunyikan oleh tubuhmu. Tanda awal invasi brutal yang sedang berlangsung. Para patogen licik yang kamu telan itu, baik E. coli maupun Cryptosporidium, punya masa inkubasi. Dalam hitungan jam, terkadang sampai 2-3 hari, mereka mulai berkoloni di usus, menghasilkan toksin dan memicu respons imun inflamasi. Awalnya, gejala-gejala ini sangat mudah diabaikan. Mungkin hanya sedikit kembung, buang air besar lebih lembek dari biasanya, atau rasa lesu yang kamu kira karena kurang tidur. Tapi jangan tertipu, ini adalah sinyal dari tubuhmu bahwa ada musuh di dalam. Mekanisme ini adalah respons awal tubuh terhadap kerusakan sel epitel usus dan pelepasan sitopin proinflamasi sebagai reaksi terhadap invasi. Mengabaikan gejala ini sama saja memberi waktu bagi para mikroba untuk memperkuat pertahanan mereka, menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan membuat penyakit jauh lebih sulit ditangani. Ini bukan cuma perasaan tidak enak sesaat, ini adalah peringatan dini sebelum badai besar melanda.
Ini bukan cuma perasaan tidak enak sesaat. Ini adalah peringatan dini sebelum badai besar melanda. Tapi, bagaimana tepatnya? Di balik dinding ususmu, sebuah perang diam-diam telah pecah. Para penyerbu ini, seperti E. coli dan Cryptosporidium, tidak hanya sekedar lewat. Mereka punya strategi. E. coli yang berbahaya akan menempel pada reseptor spesifik di sel epitel usus menggunakan pilinya layaknya jangkar. Setelah menempel, mereka mulai melepaskan toksin, misalnya ferotoksin atau enterotoksin yang secara brutal merusak struktur sel, memicu apoptosis atau kematian sel terprogram. Kerusakan sel ini mengganggu fungsi penyerapan normal usus dan merobek penghalang pelindung yang seharusnya mencegah zat berbahaya masuk ke aliran darah. Sementara itu, Cryptosporidium lebih licik lagi. Mereka menempel dan menginvasi sel epitel, hidup parasit di dalamnya, menyebabkan respons inflamasi masif saat tubuh berusaha membersihkan infeksi. Respons inflamasi ini melibatkan pelepasan sitokin pro-inflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6 dari sel imun yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Sitokin-sitokin inilah yang memicu gejala sistemik yang kamu rasakan, rasa lesu, pusing, mual. Mereka adalah utusan dari medan perang di ususmu, memberitahu otak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan sekedar gangguan ringan, ini adalah invasi yang secara aktif mengubah kimiawi dan integritas fisik tubuhmu. Mengabaikannya bukan pilihan, karena setiap jam yang berlalu, para penyerbu semakin menguasai medan perang, membuat kerusakan semakin dalam. Cukup sudah kebohongan itu. Berapa kali kamu menelan air kolam renang dan hanya bergumam, "Ah, cuma air kolam?" Kamu merasa tidak apa-apa, mungkin hanya sedikit mual yang kamu anggap angin biasa. Ini bukan angin, ini adalah kesalahan fatal. Klorinasi memang membunuh sebagian besar bakteri, tapi bukan semua. Mikroorganisme oportunistik seperti Giardia atau Cryptosporidium yang ukurannya sangat kecil memiliki resistensi yang mengejutkan terhadap disinfektan yang kamu kira pelindung itu. Ketika kamu menelan air yang terkontaminasi, bukan hanya jumlah bakteri E. coli atau virus norovirus yang kamu masukkan, tetapi juga parasit-parasit mematikan yang bersembunyi di balik ketahanan luar biasa mereka. Ususmu yang sehat memang memiliki sistem pertahanan yang tangguh, tapi saat kamu mengabaikan gejala awal, kamu memberi waktu berharga bagi para penyerbu ini untuk bermultiplikasi tanpa terkendali, berkoloni di sel-sel ususmu, dan melepaskan toksin mereka secara masif. Setiap jam penundaan bukan hanya memperburuk kondisi usus, tapi juga memberi kesempatan bagi Cryptosporidium untuk menginvasi lebih banyak sel epitel secara mendalam, mengubah organ vitalmu menjadi sarang parasit. Inilah mengapa cuma air kolam bisa berakhir fatal. Baik, saya mengerti. Ini adalah naskah Anda yang telah saya lengkapi dengan instruksi vokal super detail dan cerewet, siap untuk produksi audio yang dinamis dan berenergi. Lakukan ini sekarang. Jika kamu baru saja menelan air kolam, jangan panik, tapi juga jangan diam. Setiap detik berharga untuk meminimalkan invasi. Inilah 3 tindakan penyelamat yang harus kamu lakukan segera. Langkah pertama, rehidrasi intensif dengan air bersih. Kamu harus segera minum air mineral murni, bukan soda, bukan jus. Air putih netral akan bertindak sebagai agen pembilas internal. Secara medis, ini bukan hanya mengisi cairan, tapi membantu meningkatkan motilitas usus, mendorong toksin dan mikroorganisme oportunistik yang baru masuk untuk bergerak lebih cepat melalui sistem pencernaanmu. Ini mengurangi waktu patogen untuk berkoloni masif dan menempel pada sel epitel usus, serta mendukung fungsi ginjal dalam membuang metabolit berbahaya secara efisien. Langkah 2, pantau gejala dengan akurat. Ini bukan hanya merasa tidak enak badan, kamu harus bertindak sebagai detektif bagi tubuhmu sendiri. Perhatikan setiap perubahan, sekecil apapun, mual, kram perut, diare, sakit kepala ringan, atau kelelahan yang tidak biasa. Catat waktunya, intensitasnya. Kenapa? Karena dokter akan membutuhkan informasi ini untuk memetakan kecepatan invasi dan menentukan patogen potensial. Giardia dan Cryptosporidium misalnya memiliki masa inkubasi dan pola gejala yang khas. Data akuratmu adalah peta pertama kami menuju diagnosis tepat dan tindakan medis yang spesifik. Langkah 3, jangan tunda konsultasi dengan dokter.
Ini adalah langkah paling krusial dan tak tergantikan. Kenapa? Karena pengobatan sendiri dengan obat warung hanya akan menutupi gejala, tidak membunuh parasit mematikan yang mungkin sudah mulai bercokol dan memperparah kerusakan. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan jika perlu, tes feses spesifik seperti ELISA atau PCR untuk mendeteksi antigen parasit. Ingat, parasit seperti Cryptosporidium tidak akan merespon antibiotik biasa. Mereka membutuhkan antiparasit khusus seperti nitazoxanid. Setiap jam penundaan bisa berarti kerusakan usus permanen, dehidrasi parah, atau infeksi yang menyebar, terutama pada kelompok rentan. Naskas bagian 7, demam tinggi, diare berdarah yang tak kunjung berhenti, muntah-muntah hebat, nyeri perut menusuk hingga tidak bisa bangun, atau kondisi lesu yang ekstrem, itu bukan lagi sekedar masuk angin biasa setelah tak sengaja menelan air kolam. Ini adalah sinyal bahaya, lampu merah yang menyala terang, indikasi tubuh Anda sedang dalam perang melawan invasi serius yang membutuhkan intervensi. Demam tinggi yang mencapai 39 derajat Celcius atau lebih menandakan respons inflamasi sistemik yang parah, di mana infeksi mungkin sudah menyebar melampaui saluran car. Diare berdarah, itu pertanda usus Anda sudah terluka parah. Dinding mukosa terkikis berpotensi memicu kehilangan cairan dan elektrolit masif, bahkan sepsis jika bakteri menembus barier usus ke aliran darah. Sementara muntah hebat dan nyeri perut tak tertahankan bisa jadi indikasi obstruksi usus, perforasi, atau peradangan hebat pada organ vital lain seperti pankreas atau kandung empedu yang membutuhkan intervensi medis segera. Setiap jam yang Anda tunda dalam mencari pertolongan medis ketika gejala ini muncul adalah kesempatan emas bagi patogen untuk mengukir kerusakan yang mungkin permanen. Risiko dehidrasi parah yang menyebabkan kerusakan ginjal akut, ketidakseimbangan elektrolit fatal, hingga toksik megakolon atau sepsis yang mengancam jiwa meningkat secara eksponensial. Jangan sekali-kali mengambil risiko. Ketika alarm ini berbunyi, segera ke unit gawat darurat. Nyawa Anda taruhannya. Pertahanan terbaik, cegah sebelum terjadi. Anda sudah paham betapa brutalnya invasi patogen jika dibiarkan. Namun, Anda tidak tak berdaya. Ada jendela emas sangat sempit setelah insiden menelan air kolam. Tindakan cepat Anda bisa menjadi penentu untuk memotong rantai infeksi sebelum ia mengikat Anda. Begitu Anda menyadari menelan air kolam meragukan, langkah pertama adalah berusaha mengeluarkannya segera. Dorong refleks muntah atau batukan dan ludahkan. Setiap mililiter air yang keluar adalah dosis patogen yang tereliminasi, drastis mengurangi beban mikroba awal yang harus ditangani sistem imun Anda. Ini meningkatkan peluang tubuh menang tanpa pertempuran besar. Kedua, segera berkumur dengan air bersih dan minumlah air putih yang cukup. Kumur agresif membersihkan residu di mulut atau tenggorokan. Minum air putih adalah strategi pencucian internal, melarutkan dan mempercepat transit patogen melalui saluran cerna, membawanya melewati asam lambung mematikan. Ini mengurangi waktu kontak vital bagi patogen untuk menempel dan menginvasi. Terakhir, perkuat perisai internal Anda. Setelah insiden, tingkatkan hidrasi dan pertimbangkan suplemen probiotik. Hidrasi optimal menjaga integritas sel mukosa usus, membuat benteng Anda lebih kuat. Probiotik adalah pasukan elit Anda, berkompetisi dengan patogen, menghasilkan zat antimikroba, dan memperkuat tight junction antar sel usus. Ini investasi pertahanan diri cerdas untuk mencegah invasi selanjutnya. Penutup dan panggilan aksi. Jangan biarkan gejala tersembunyi menjadi bom waktu. Apa yang awalnya kamu kira hanya kecelakaan kecil menelan air kolam, bisa jadi pemicu serangkaian peristiwa mikroba yang merugikan. Ingatlah 3 tindakan krusial ini. Pertama, keluarkan segera sisa air kolam dari mulut dan tenggorokan. Ini bukan sekedar rasa jijik. Ini adalah evakuasi massal awal patogen, mengurangi inokulum dos yang harus dihadapi sistem imunmu. Kedua, kumur dan minum air putih yang bersih. Ini adalah operasi pembersihan internal dan dilusi, memaksa patogen yang lolos dari tahap pertama untuk terus bergerak, melewati benteng asam lambung yang mematikan, dan mengurangi kesempatan mereka untuk menempel.
Semakin cepat kamu membilas saluran cerna, semakin kecil peluang invasi mikroba terjadi. Terakhir, perkuat benteng pertahanan internalmu dengan hidrasi optimal dan probiotik. Ini bukan saran biasa. Probiotik adalah agen intelijen dan pasukan khusus yang menguasai medan pertempuran di ususmu, berkompetisi langsung dengan patogen dan memperkuat tight junction antar sel usus, celah yang sering dimanfaatkan patogen untuk menyerbu. Ini adalah investasi pertahanan diri yang cerdas dan proaktif. Kamu adalah detektif sekaligus pahlawan kesehatanmu sendiri. Jangan biarkan insiden sepele menjadi kasus besar yang sulit dipecahkan. Ini adalah investasi pertahanan diri yang cerdas dan proaktif. Kamu adalah detektif sekaligus pahlawan kesehatanmu sendiri. Jangan biarkan insiden sepele menjadi kasus besar yang sulit dipecahkan. Bagikan informasi vital ini. Bersama kita bangun komunitas yang lebih tangguh dan berpengetahuan.